warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nila Putri Dwi Agustin. Ya, di sini saya akan menyajikan tentang tata cara pembuatan setup data awal perusahaan manufaktur. Untuk adik-adik kelas 12 yang berada di sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi, tentu saja tidak asing dengan mata pelajaran komputer akuntansi ini, ya, karena sebelumnya kalian telah belajar komputer akuntansi perusahaan jasa dan komputer akuntansi perusahaan dagang pada saat kalian berada di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini kalian akan bertemu kembali dengan mata pelajaran komputer akuntansi, adik-adik semua. Tetapi tentu saja dengan perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan manufaktur. Pada dasarnya, untuk penerapan ke dalam komputer akuntansi MAYOB-nya itu hampir sama dengan komputer akuntansi yang ada pada perusahaan jasa ataupun dagang. Hanya saja nanti yang membedakan adalah ketika kalian akan setup tentang persediaannya. Karena untuk perusahaan manufaktur itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya adalah mengolah bahan untuk menjadi barang jadi kemudian dijual kembali. Berbeda dengan perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Ya, kita langsung saja. Sebelum kita setup data awal perusahaan manufaktur, adik-adik harus memastikan bahwa di komputer kalian itu sudah terinstall dengan aplikasi MAYOB. Ya, ikonnya seperti ini ya adik-adik ya. Kita klik saja. Ya, kita klik yes atau pilih yes. Nah, ketika kalian membuka jendela Welcome to MAYOB Accounting ya, ini kalian akan disajikan dengan 5 menu utama ya. Ada Open, ada Create, ada Explore, ada What's New, dan juga yang terakhir adalah Exit. Open ini digunakan untuk membuka file yang telah kita kerjakan. Create ini adalah menu di mana kita akan membuat data perusahaan baru. Explore ini digunakan untuk membuka contoh-contoh yang ada di dalam MAYOB. What's New ini kita gunakan ketika kita akan membuka fitur-fitur yang ada di dalam MAYOB. Dan yang terakhir adalah Exit, di mana kita pilih ini ketika kita akan keluar dari aplikasi MAYOB. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini adalah setup data awal perusahaan manufaktur. Tentu saja kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita pilih yang Create. Nah, ketika kalian sudah memilih Create, kalian akan disajikan dengan beberapa menu di sini. Ada Introduction, ada Company Information, ada Accounting Information, ada account list, ada company file, dan yang terakhir adalah conclusion. Kita berada di introduction sekarang ini ya, kita pilih saja next selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke company information. Sesuai dengan namanya, berarti di sini nanti kita akan mengisi tentang identitas perusahaan. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya ya, sebagai contoh. Ya, jadi untuk identitas perusahaannya namanya adalah CV Damar Bakery, alamatnya adalah Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Pemalang, ada nomor NPWP, ada nomor telepon ya, dan nomor faxnya, ada alamat emailnya ya. Ini contoh soalnya adik-adik. Nah, kalau sudah,
kita isikan saja di dalam aplikasi Mayop bagian company information-nya. Tadi nama perusahaannya adalah CV Damar Bakery. ABN-nya kita kosong saja, address-nya kita isi Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Pemalang. Phone number-nya kita isi saja 0284 334455. Nomor fax-nya kita juga isi 0284 334456. Emailnya kita isi damarbakery@gmail.com. Kalau informasi ini sudah sesuai, kita bisa pilih langkah selanjutnya, yaitu next. Nah, kita masuk ke menu accounting information, adik-adik semua ya. Di sini ada current financial years, ada last month of financial years, ada conversion month, dan ada number of accounting periodnya. Di sini kita harus mengisi. Tentu saja kita mengisi ini itu berdasarkan soal yang akan kita kerjakan. Untuk current financial years-nya yang ini adalah tahun berjalan, kita lihat ya. Perusahaan Damar ini tahun berjalannya tahun berapa? Oh, 2018. Ya, kita isikan saja 2018. Di dalam current financial years ini bukan tahun berdirinya perusahaan ya adik-adik ya. Tolong diingat, tetapi adalah tahun berjalan. Untuk last month of financial years-nya ini adalah bulan akhir periode. Kita pilih Desember ya. Untuk conversion month-nya adalah bulan berjalannya. Kita lihat di dalam soal. Ini ada data yang tersaji adalah neraca saldo per 30 November. Berarti otomatis perusahaan ini ya, perusahaan Damar Bakery ini menggunakan Mayop mulai bulan Desember. Pilih saja Desember. Untuk number of accounting periodnya kita pilih yang 13 karena perusahaan Damar menginginkan bulan ke-13 untuk bulan penyesuaian ya, dari Desember sampai dengan Desember ada 13 bulan. Kalau kita sudah pastikan ini sudah benar, kita pilih next. Nah, di sini ada konfirmasi ya tentang informasi akuntansi yang tadi kita input. Kalau sudah selesai, kita pilih next. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu account list ya. Di dalam menu account list ini kita disajikan dengan 3 pilihan tentang data akun yang akan kita gunakan. Untuk pilihan yang pertama, ini kita pilih ketika kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop. Jadi kita gunakan akun-akun yang ada di dalam aplikasi Mayop. Untuk pilihan yang kedua, ini kita gunakan ketika kita akan mengimpor file daftar akun dari Microsoft Office Excel ke Mayop. Jadi biasanya kita membuat daftar akun di dalam Microsoft Office Excel dulu, kemudian baru kita import ke aplikasi Mayop. Pilihan yang ketiga ya, ini kita gunakan ketika kita akan membuat sendiri daftar akun yang akan kita butuhkan dalam program Mayop. Nah, sesuai dengan latihan kita kali ini, maka kita akan memilih pilihan yang kedua karena kita akan mengimport akun dari Microsoft Office Excel.
Tentu saja setelah tipe file yang ada di Excel kita ganti menjadi text tab delimit atau txt, baru nanti setelah itu bisa diimport ke aplikasi Mayop gitu ya adik-adik ya. Kalau kita sudah yakin untuk memilih pilihan yang kedua, kita klik next. Nah, setelah kita sudah klik next, ini kita berada di dalam company file ya. Di dalam company file ini berarti otomatis data kita yang tersaji ya itu sudah tersimpan di local disk C. Tetapi karena kita akan menyimpan file ini di local disk D ya, biar aman tuh biasanya, maka kita harus memilih change ya. Pastikan kita berada di local disk D dulu, karena ini masih local disk C ya adik-adik semua. Kita pilih yang local disk D. Nah, kita ganti namanya ya, atau kita tulis sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini di dalam file name-nya ya. Kalau sudah adik-adik ya, pastikan sudah benar tempat menyimpannya, kita pilih save. Nah, kalau sudah, ini di sini sudah berganti ya, yang semula C sekarang menjadi D. Kalau sudah, kita pilih selangkah selanjutnya yaitu next. Nah, di sini ya kalian berada pada menu conclusion. Di sini ada setup assistant dan juga ada command center ya. Karena kita akan mengerjakan ya, sehingga kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Mayop dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Maka kita akan memilih pilihan yang kedua, yaitu command center. Nah, ya, di sini pastikan namanya sudah berganti ya, sudah ada namanya CV Damar Bakery. Seperti yang saya tadi bilang ya, kita langsung masuk ke aplikasi Mayop. Di sini ada beberapa fitur, ada account, ada banking ya, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, dan yang terakhir adalah card file, dimana dari masing-masing fitur ini tentu saja ada kegunaannya ya. Jadi tidak semua transaksi atau kegiatan itu hanya masuk pada satu fitur ya, sambil mengingatkan adik-adik semua ya. Nah, ketika kita akan mengecek apakah setup data awal perusahaan manufaktur kita itu sudah benar atau belum ya, kita bisa pilih di dalam menu-menu yang ada di atas ya. Kita pilih yang setup. Di dalam setup ini ada beberapa pilihan, ada menu ya. Kita pilih saja yang company information. Ya. Di dalam company information ini, di sini ada identitas perusahaan, di sini ada informasi akuntansi. Untuk informasi perusahaan ini bisa diedit ketika memang ada kesalahan, tetapi untuk informasi akuntansinya ini tidak bisa. Jadi kalaupun memang ada kesalahan harus membuat yang baru. Ya, karena ini sudah benar, maka kita klik OK. Ya, sekian adik-adik penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.